Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih akeh si cicing wae sepisan malih sing kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sekarang saya ceramah yang enak, banyak diterangkan ini. Saya sekarang akan menerangkan kesugihan. Apa? Kesugihan. Ingin cepat kaya, cepat sugih, ingin segalanya dikabulkan oleh Allah, ingin? Ya, bagus. Memang sholat ini banyak. Sekarang kita akan menerangkan tentang kesugihan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan Sohibul Fadilah Kang Ustadz Atoilah dan keluarga, dan jamaah Siman Al-Quran Kabupaten Cirebon dan Indramayu yang saya muliakan, dan para alumni Pondok Pesantren Lirboyo angkatan 81 sampai 86, dan para dzurriyyah Lirboyo dan para dzurriyyah Abadin Al-Maghfurlah Kaliwungu, dan para alumni Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, terutama MHS yang terkenal bisa ngaji, terkenal ahli kitab, itu aja yang saya muliakan. Dan keluarga besar alumni YIN Wali Songo Semarang 86 sampai 90 Fakultas Syariah, dan terakhir di Usuluddin Akidah Filsafat. Terkenalnya agak nyeleneh katanya, tapi yang nggak dimasalah, yang penting banyak manfaatnya. Dan semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang saya hormati dan saya muliakan, dan semoga kita semua dapat maslahah, dapat ridho, dapat kebahagiaan dunia akhirat. Pertama, kesugihan, sugih harta. Yang kedua, di antara kesugihan lagi yang terindah adalah punya anak soleh. Yang paling pokok kunci rumah tangga adalah istri soleh. Akan saya terangkan nanti satu persatu. Pertama, yaitu kita menerangkan tentang kesugihan, sugih harta. Orang semua hidup di dunia ingin kaya, pasti harus bekerja sesuai dengan kemampuannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatih. Al-ayat. Qul, katakan Muhammad,
ya'malu kullu ya'malu, setiap manusia usaha sesuai kemampuannya, ala syakilati, sesuai syakil. Jadi syakil itu bahasa Inggris, syakil profesional itu bahasa Arabnya syakilah. Jadi kita manusia hidup ingin bahagia dunia akhirat harus punya rezeki, harus punya jalannya dengan usahanya sesuai kemampuan. Usahanya apa? Yang halalan thayyiban. Tapi kenyataannya bapak-bapak, ibu-ibu, banyak orang usaha dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa yang gak diridhoi oleh Allah? Ya tentu pertama dengan berbagai macam korupsi, dengan kolusi, apa deh, kolusi, nepotisme. Ada lagi dengan cara apa? Menipu, dengan investasi bodong, dengan berbagai macam cara orang ingin dapat rezeki ditempuh dengan secara tidak halal. Ada lagi lewat penggandaan uang, benar? Penggandaan uang. Terakhir apa? Ketipu. Ada lagi ingin cepat, nyumpang, pergi ke Gunung Serandil, ke Gunung Kawi dan lain sebagainya, Bantar Bolang dan lain sebagainya umpamanya. Terakhir setelah sukses apa? Memang dia lupa sukses, lama-lama tetap tidak bisa dinikmati. Selama dia banyak harta, punya tuyul, tetap dia punya harta banyak. Kata tuyul, jangan banyak-banyak, enak aja kita yang mencari, si sampai malam sampai pagi. Ya masa kamu enak-enak? Oh, kalau malam tuyul itu apa? Nyusu sama majikannya, barang susunya disuapkan darah, lama-lama kurus-kurus, akhirnya innalillahi, mati. Nah setelah mati ya dan sebagainya ada tuh. Jadi jelas istilahnya mati muda, belum sewajarnya kata dan sebagainya. Ada lagi yang nyumpang dengan gulang-gulang, ya dan ruo, babi ngepet, apalagi macam-macam. Tapi ternyata kalaupun dia itu kaya, tetap mati muda. Di samping mati muda, nanti begitu anaknya dewasa tidak mewarisi kemelaratan. Na'udzubillah min dalik, nipu, merampok, macam-macam. Ada yang dengan judi dan sebagainya. Nanti itu bagian anak muda, panjang nanti itu. Nah terus yang paling praktis gimana? Orang ingin kaya, yang paling praktis, yang paling mudah, ya ada lagi kita kembali kepada Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril
wa sahbihi wasallim. Harus masuk ke agama Islam. Islam artinya damai. Islam artinya jalan dengan Islam akan menjadi damai. Masuk ke agama Islam, Islam salamun, selamat, damai, selamat itu lewat agama, terutama di kampung yang agama Islam. Kita lihat banyak cerita dari bapak-bapak, saya dulunya aduh brutal, ternyata kenakalan, hal-hal yang tidak disetujui oleh ibu bapak. Kalau enggak disetujui ibu bapak, rata-rata tidak disetujui oleh Allah, oleh agama. Ternyata apa hasilnya? Merugikan diri sendiri. Begitu masuk agama Islam, damai, tentram, nyaman. Di Islam supaya damai, tentram, nyaman dengan sholat 1 jam rangkaian itu. 1 jam. Nah, yang ketiga yaitu dengan infak, zakat, sedekah. Islam gampang. Apa? Islam gampang. Dengan syahadat, dengan Islam, dengan sholat, tentram dan sebagainya. 1 jam rakaat itu. Enggak cukup dengan tentram macam-macam. Ingin cepat kaya, bapak-bapak, ibu-ibu? Ingin? Ya memang, Bu, orang ingin sehat, jalan harus selalu olahraga, menjaga kesehatan, berat. Tapi akhirnya nikmat. Orang ingin belajar, ingin pandai, berat. Akal pikiran dikuras, tapi akhirnya cerdas. Benar? Benar? Orang ingin cepat kaya dengan cara menabung, berhemat, berat. Inginnya apa? Beli ini. Tapi begitu dengan hemat, mengeluarkan sesuai kebutuhannya, akhirnya ya nikmat jadi orang kaya. Nah, dengan berpuasa lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat, zakat itu apa? Sholat, zakat, puasa itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perintah Allah, perintah orang tua, kalau dituruti akan membahagiakan, mengenakan, menyenangkan, mensukseskan buat diri sendiri. Sama Allah memerintahkan perintah ini, perintah itu untuk kebahagiaan, untuk keselamatan kita sendiri. Benar? Nah, orang yang selamat, orang yang bahagia, diantaranya yang selanjutnya adalah orang yang menyadari, orang yang muhasabah, mengintrospeksi, meneliti diri sendiri. Itu orang yang cerdas, orang yang hebat. Contoh, kita ingin menipu orang, pengen, oke. Kamu nipu orang, kalau ditipu enak enggak? Ya enggak enak, orang lain pun begitu. Kamu ingin membunuh orang, oke. Kalau kamu dibunuh gimana? Enggak mau. Nah itu benar, itu diantaranya. Nah, muhasabah kepada diri sendiri. Sulaiman sejak dari kecil dan Kang Ato dan semuanya bisanya besar sampai sekarang adalah penyebabnya ya sing paling mudah, yaitu makan, minum, terus apa? Bernapas. Bisanya hidup Sulaiman itu makan, minum, bernapas. Makanya apa? Setiap makan,
makan pisang supaya sehat. Makan apa saja? Pisang, apalagi apel, duren, tales, bolen, apalagi makan apa saja supaya enak di perut, menjadikan sehat. Harus ada yang dibuang. Makan pisang kulit buang, makan salak kulit bijinya dibuang. Ya kalau dimakan semua ya jelas enggak sehat. Itu bisanya Sulaiman dan sampean semua bisanya hidup. Setiap makan apa saja kalau ingin sehat harus ada yang dibuang. Makan ini apa yang dibuang? Kotoran, BAB atau ngising setiap hari atau berak tiap hari, itu baru sehat. Oke, kalau minum apa saja harus ada yang dibuang lewat keringat, lewat ambekan udara, kebanyakan lewat kencing. Tuh, udah. Terus kalau bernapas, ambekan, ngomong, mengeluarkan udara, harus ada yang dibuang lewat atau menjadikan kentut. Bahasa Jawanya jadi entut, tut, bus, macem-macem. Itu setiap hari sekali atau 2 kali. Itu mulanya hidupnya sehat. Nah, kita infak, zakat, sedekah itu apa? Kita dapat rezeki dari Allah. Iya, tadi hasil kerja adalah dapat manfaat, dapat bayaran itu apa? Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Fa amman, barang siapa atau dikasih oleh Allah, dikasih apa? Dikasih ilmu agama, dikasih ilmu bisa nyervis motor, bisa nyervis mesin, dikasih ilmu bisa jahit, dikasih ilmu bisa dagang, dikasih ilmu bisa pinter nyawa, dikasih ilmu akhirnya jadi kepala desa, jadi punya jabatan, dikasih ilmu, punya apa saja. Orang dikasih oleh Allah wattaqu, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, jadi Allah gimana? Singkat saja, di antara setiap kita dapat rezeki, wa fi amwalikum haqqul lisaili wal mahrum. Setiap harta yang kamu dapat ada hak untuk fakir miskin. Jadi setiap kita dapat rezeki dari Allah harus pikirkan orang yang tidak beruntung, fakir miskin. Masjid, musola, madrasah, yatim piatu, janda-janda yang tidak punya saudara-saudara, jompo. Kalau janda muda jangan, ya nggak apa-apa, bagus. Kalau janda muda yang punya harta banyak silakan mau dikawin, yang terutama yang belum punya suami memang idealnya saja. Iya, hakul lisa, ada hak. Nah, ya Pak Bu ya. Nah, hak dikasih atau wasodako orang
setiap ada rezeki mengeluarkan sebagian dari rezeki itu wasodako, membenarkan perintah-perintah Allah, membenarkan ayat-ayat Al-Quran. Wasodako, orang yang membenarkan, orang yang jujur. Wasodako bil husna, dengan hal-hal yang bagus. Kalau begitu, atau wasodako bil husna fasanu yasiruhu lil yusra, akan dimudahkan jalan menuju fasanu yasiruhu, akan kita mudahkan lil yusra, ke berbagai kemudahan. Jadi orang setiap dapat apa saja, kalau bertakwanya gimana? Taruhlah kayak kelas Sulaiman dan Kang Atok dikasih oleh Allah ilmu. Di mana Jakarta orang berilmu? Mengamalkan ilmu. Pertama begitu nikah, ya Allah, nggak punya apa-apa, diamalkan ilmu ulang, ngaji ulang, mempelajari ulang, ini ngajar ini, lama-lama dimudahkan oleh Allah, usahanya ketemu, lama-lama bisa bikin rumah, lama-lama meningkat dan lain sebagainya. Itu punya ilmu diamalkan. Nah, kita pun sama, punya ilmu apa aja, entah ilmu matematika, entah ilmu kedokteran, ilmu apa saja, kalau diamalkan pasti akan dikasih kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali tadi, zakat mengeluarkan, infak, zakat, sedekah itu ajan kesugihan. Ya nanti kalau kita sudah kaya, kalau kita sudah punya segala-gala, siap bangun musola, siap nyumbang madrasah, anak yatim, segala-gala siap. Itu kalau sudah kaya. Ternyata itu ya kurang baik, itu mah ya wajar. Tapi perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, falyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, infakkan sebagian hartanya, dzu sa'atin, orang yang punya kesempatan, dzu sa'atin, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu, biasa itu. Tapi kita yang supaya cepat kaya, supaya cepat punya segalanya, jangan nunggu kaya, yaitu sejak dari papa, sejak dari enggak apa-apa, sejak punya rezekinya sedikit, sehingga dalam Al-Quran dikatakan, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha, sayaj'alullahu min ba'di usri yusra. Ya Badruddin gajahnya, salatullah salamullah ala Taha, salatullah ala Yasin Habibin, tawassalna wa bil hadi wa kulli mujah
bi ahlil bab. Tadi sholawat Habib Syekh, sekarang gaya ya Badrodin. Ya enak ya. Ya Manggil Sulaiman ya lumayan lah sedikit-sedikit. Bangku bawa sendiri. Ingin sholawatan yang modern-modern ada. Kalau bagian yang muda-muda, hai manusia hormati ibumu, ada nanti dan sebagainya. Kalau pengantin baru, dua nikmat, dua enaknya pengantin baru, ada lagi banyak. Tapi ya di tak saring, kira-kira materi ada, sholawatan ada, ya humor udah sedikit wajar. Waman kudiro, waman barang siapa kudiro ditaker, kudiro masih mengalami kesempitan, rezekinya masih pas-pasan, pas kanggo mangan, pas buat makan itu saja. Ingin kaya, ya ingin. Masih punya penghasilan, ya punya. Masih bisa usaha, bisa. Ada nggak hasilnya? Ada, walaupun sedikit. Tetap kita harus bersyukur. Masih lumayan. Kita selagi hidup punya rezeki berapapun harus disyukuri. Apa sebab? Karena selama hidup itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah nugrah, tetap jalani hidup, melakukan yang terbaik. Itu masih apa dari awal, tapi nanti ada judul tersendiri lagi. Itu aja dulu, karena sudah kita mengeluarkan infak, zakat, sedekah sebagiannya, itu namanya bersyukur. Masih bersyukur, terus bersyukur karena anugerah gimana sekarang COVID sudah menurun, alhamdulillah. Kita semua banyak yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun banyak teman-teman kita juga yang mendahulu ya itu ada anugerah, harus bersyukur ya harus bersyukur. Kalau ingin hebat bersyukur, alhamdulillah hilangnya 1 juta, ini yang 5 jutanya selamat. Benar gagal nyawa ya tetap mengkel, marah sama Allah, sama siapa tetap gak diuntung. Apa yang terbaik, syukuri apa yang ada. Alhamdulillah sawah yang gak hasil, karena belum tentu kalau sawahnya hasil suaminya kawin lagi. Benar ya, bersyukur ya. Iya, siapa tahu kalau sawahnya hasil kita belanja emas, dirampok, kita dibunuh. Allah Maha tahu. Mulanya dalam setiap pemberian Allah kita harus bersyukur kepada Allah. Ini doa kunut kan? Ya. Falak alhamdu ala ma qadait. Falaka kepada engkau Allah. Alhamdu, saya memuji segala keputusanmu. Tuh, segala keputusan Allah. Falak alhamdu ala ma qadait. Pada apa saja yang ditentukan oleh Allah, kita harus berlalu bersyukur. Iya. Dikasih sakit corona sebulan sembuh, alhamdulillah. Ibu saya meninggal, gimana? Ya alhamdulillah, nggak sampai anak menantunya. Itu aja. Anak aku selalu bersyukur. Kalau sudah bersyukur, Allah terus-terusan aja. Iya. Orang edan, kalau umpamanya dielek, apa? Dibebeda, apa? Diusik terus, dia apa? Meladeni. Dia apa? Dia akan marah. Anak kecil suka mengganggunya. Ya iya, karena nggak terima dia edan,
kemudian diganggu nggak terima. Tapi kalau dia diganggu cicing wae diam aja, males anak kecil. Benar, kita dikasih cobaan apa saja selalu bersyukur, lulus. Berapa kemarin hancurnya satu bau 5 ton, nanti berikutnya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti berikutnya bagus dan sebagainya, termasuk apa yang kamu berikan akan diganti oleh Allah Subhanahu kembali. Wa man qudira alaihi rizqu, barang siapa yang rezekinya terbatas, rezekinya masih kesulit, fal yunfik mimma atallah, tetap ada. Terus aja Sulaiman atau waktu 25 tahun yang lalu ngaji rutin keliling ke sana kemari pakai motor, bensinnya berapa, 1 liter 10.000. Setelah ngaji sambil bawa dagangan, alhamdulillah dapat 10.000. Umumnya orang nanti sedekahnya kalau sah dapat 100, 50, masa dapat 10.000 di Jakarta ini? Enggak, dapat 10.000, alhamdulillah 10%, 1.000 rupiah. Ngaji lagi di sana sambil bawa dagangan, modalnya berapa? 35.000, untung 15.000. Untungnya itu berapa? 15.000, potong 10%, 1.500. Dulunya Sulaiman begitu. Iya, enggak nanti ngaji di sana, ngaji di sini, potong 10%. Fal yunfik mimma atahullah, apa yang berikan. La yukallifullahu nafsan illa ma ata. Allah tidak memaksa. Aduh, man, kita dapat 20.000, berapa 10%-nya? Berapa? 2.000. Nah, aduh jeman 2.000 mah berapa? 5%. 20.000, 5%-nya berapa? 1.000. Aduh jeman 5%, 2,5% aja 20.000 berapa? 500. Nggak apa-apa, Allah wajar. Apa sebab? Infak, zakat, sedekah, ajaran Islam sing paling berat, ajaran Islam yang paling berat. Saya babakan 3 tahun ahli kitab di Lirboyo, 5 tahun tabat alia Lirboyo. Kiai-kiai di kampung tuh Pak, rata-rata lulusan alia Lirboyo. Al-Mahalli, Al-Muwatta, habis semua. Kalau pernah di masyarakat jadi kiai, banyak kiai-kiai yang itu kan sekelas dengan kita sampai kuliah dan sebagainya. Bahkan terakhir 13 tahun ngaji sama Kiai Haji Syakur Yasin sekitar 13 tahun pakai motor terus. Karena ngaji tujuannya baik, lama-lama diganti mobil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita terangkan ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kunci sukses, kunci suki adalah dengan banyak memberi. Kita aja sembahyangnya sekali 2 kali enggak ada urusan. Infak, zakat, sedekah, setiap dapat rezeki dipotong, mau 10%, mau 5%, mau setengah 2%, agamanya apa saja pasti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa ma anfaqtum min syai'in fa inna Allaha yukhlifuh. Wa ma apa saja anfaqtum yang kamu berikan buat madrasah, buat musola, termasuk buat sekolah, anak-anak di sekolah, termasuk buat anak di pesantren, apa saja yang kau berikan, fahuwa yukhlif, Allah akan mengganti. Benar? Benar?
Wallahu khairur raziqin. Allah sebaik-baiknya zat yang maha ngasih rezeki apa saja pasti diberi. Jangan khawatir. Jadi infak, zakat, sedekah waktu di pesantren diajarkan kewajiban. Setelah kita pelajari dari buku-buku, terutama buku Jamaah Khurut ya, Fadlah Sedekah, habis itu saya baca. Terus Mas Turo saya baca itu, meskipun nggak lama ya, karena berkesibukan 3 hari, dan setelah itu 1 minggu diajak-ajak ke sana kemarin, karena kita punya musola. Kalau kita ikut ke situ nggak ada yang ngajar, saya yang ngajar. Nggak pernah minta berapa SPP, enggak. Bahkan tiap Jumat saya kasih minum. Listrik berapa? Udah dari kita. Ternyata diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar. Iya. Kita kembali Pak Bu ya. Jadi seberapa semaupunya. Kalau kita kerjanya ngojek, apa? Kerjanya ngojek. Sehari dapat berapa ngojeknya? Ya dapat 50. Untuk perawatan oli umpamanya 10.000 deh. Dapat berapa? Untungnya dapat 40.000. Ingin cepat kaya? Ya ingin. 40.000. 10%-nya berapa? 4.000. Kalau 5.000 gimana? Lebih baik. Lebih baik. Itu aja. Eman 4.000 mah. Ya udah 2.000. Eman 1.000. Asal gitu aja. Infaklah, sedekahlah, meskipun nilainya enggak seberapa. Ada setengah jam lagi menerangkan gitu. Tuh, itu kalau kita ojek. Nah, kalau kita jualan mie, kita jualan bakso, kita jualan nasi goreng, apalagi jualan somai, jualan apa saja silakan. Umpamanya dari pagi jualan, sore habis semua jualannya. Enggak habis, dapat berapa? Dapat 200.000 Kang Ato. Modalnya berapa? Beli gas, mie, itu berapa? Ya paling 100. Dapatnya berapa sekarang? 200. Berarti untungnya berapa? Untung 100. Ingin cepat kaya, ingin 10%-nya 10.000. Taruh di kotak. Akhir bulan saudara-saudara yang nggak mampu dan lain sebagainya dibagikan. Itu saya dulu. So, ambil modalnya dulu, keluarkan 10%. Kalau eman 5%, eman lagi 2,5%. Kalau sama sekali nanti saya terangkan. Benar. Jualan apa saja. Nah, kalau kita calo, tahu calo? Terserah. Mundar mandir. Bapak, setengah jam cukup nggak? Masih kuat nggak? Kalau HP saya, HP hiasan saya, kalau ganti istri saya punya? Ya enggak, masih full, masih. Sampai mana? Nah, calo. Umpamanya mau calo, mau tukang parkir motor. Iya, itu calo. Mundar mandir mempertemukan pembeli dan
penjual selama sebulan. Oke, kamu mundar mandir bensinnya habis berapa? Bensin makan berapa sebulan? Ya 10.000 ya kurang lebih 200.000. Sekarang dapat berapa? Dapat 1 juta. Berarti untung 880.000. 5%-nya 40.000. Eman 5%. Gitu aja. Iya. Udah. Kok mengeluarkan gitu? Ya udah, Bu. Ente enak dapat 100.000, mengeluarkan 10.000, atau enak dapat 50.000 tidak mengeluarkan. Enak mana, Pak? Bu? Enak dapat 100.000 membuang 10.000 atau 50.000 enggak buang. Enak mana? Enak dapat 100.000 membuang 10%. Bener? Mulanya menurut Buya Syakur, orang yang sedekah itu orang cerdas, orang cerdas, orang pinter. Ya iya, dapat 50.000 nggak mengeluarkan, lebih baik dapat 100 buang 10.000. Nah, umpamanya dapat 1 juta buang 200, 20%, dengan 500 nggak buang. Enakan mana? Enakan 1 juta buang 200 daripada dapat 500 enggak buang. Itulah yang saya praktekkan. Mana orang yang sedekah, rata-rata usahanya ketemu. Fasanu yasiru lil yusro, akan dimudahkan dalam segala halnya. Iya, Allah terserah mau 20%, mau 10%, mau 5%, mau 2,5%. Umpamanya Bu, ada orang suka mancing. Apa mancing? Tahu ya? Mancing. Kalau mancingnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kang Ato, kita mah 2 aja pancingnya. Mancingnya 2. Kemudian yang lainnya temannya si Udin, kita mah 1 aja, males 2 tuh, apalagi 5. Ya memang enak mancing sedikit, enak mancing 1 daripada 2. Ya, kata yang 2 enak 2 daripada 5. Memang berat, semakin berat banyak pancingannya semakin berat, tapi banyak keuntungannya. Mancing ada 5 pancing. Kalau dapat 2-an semalam, 5 kali 2 berapa? Dapat 10. Ya Pak Bu ya. Kalau 2 dapat berapa? Dapat 4. Kalau yang Udin mancingnya 1 dapat berapa? Dapat 2. Tenaganya sama, ngerokoknya sama, biayanya sama, makan ngopinya sama. Yang 1 dapat 2, yang 2 dapat 4, yang 5 dapat 10. Benar? Terserah, Allah tidak maksa. Sampai mengeluarkan zakat 10%, 10 tahun cepat sukses, amin ya robbal. Kita mah 5% saja sedikit, enggak 10 tahun suksesnya, nanti 20 tahun. Kita mah enggak 5%, 2,5%, eman enggak 20 tahun, 40 tahun baru sukses. Silakan, Allah enggak maksa. Ya, itu adalah kebaikan. Siapa yang untuk kita sendiri? Fa in ahsantum faqad ahsantum li anfusikum. Fa
in ahsantum faqad ahsantum li anfusikum. Fa in ahsantum, kalau kita berbuat baik tadi tuh berkat infak zakat sedekah, faqad ahsantum, hakikatnya apa? Memperbaiki awalnya sendiri. Kita berbuat baik, manfaatnya buat kita sendiri. Benar ya, ada tuh, terserah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ajaran Islam yang ketiga, infak zakat sedekah, adalah menghilangkan penyakit yang ada pada diri manusia. Apa di antara penyakit 1, 2, 3 sampai 20 di antara penyakit manusia? Penyakit sugih, penyakit kaya. Bisanya orang nggak kaya, nggak sugih. Penyebabnya mementingkan diri sendiri. Kalau kita ingin kaya, dibuang sifat meditnya sedikit demi sedikit. Al-Qur'annya gimana? Faman yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Waman barang siapa yuko wako yaki wiko yakan. Saya paling senang belajar nahwu sorof waktu di babakan, paling hobi. Kata mama saya, kalau mau ingin lama perhatikan nahwu sorof, sehingga ya fa'ala yadribani fa'ilana wafan dulu paling senang. Itu waman barang siapa yuko, terhindar, apa, terjauh, terjaga, tidak mempunyai syuha nafsihi, mementingkan diri sendiri, tidak mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, alias meditnya cuman sedikit. Faulaika, maka orang tersebut humul muflihun, orang yang bahagia. Muflihun panen, muflihun sukses. Sehingga rata-rata orang kalau loman, apa aja? Kalau loman itu akan bahagia. Bahagia itu apa? Ya bahagia dunia, akhirat masuk surga. Kan bapak-bapak, ibu-ibu pernah kan cerita ada wanita nakal. Setelah kelamaan, aduh banyak dosanya kita, akhirnya Pak mencari dari Sumatera sampai menuju Kang Anto ke sini, tebak sampai di Supra ketemu anjing mau mati, butuh minum. Akhirnya gimana, airnya ya dibagi dengan anjing. Akhirnya anjing berterima kasih, alhamdulillah. Setelah itu habis meninggal setelah sedekah ke anjing. Dalam satu riwayat masuk surga. Loman. Umumnya saya aja foto, ngapain buat anjing? Emangnya anjingnya siapa? Pasti kan gitu. Tapi dia demi anjing makhluk Allah, sama-sama minum. Saya minum dulu nih paruan dengan anjing. Itu dalam satu riwayat masuk surga. Itu salah satu hikmahnya orang yang loman, orang yang tidak mempunyai apa? Orang yang tidak mempunyai medit, orang yang tidak mementingkan diri sendiri.
Mulanya bapak-bapak ibu-ibu perhatikan saudara sampean di Sukra, Bu. Kita punya saudara pulang dari Korea, pulang dari Arab, pulang dari luar negeri, habis lagi, habis lagi, habis lagi. Ternyata tidak pernah sedekah, tidak pernah sedekah, yaitu kurang barokah. Akhirnya kurang barokah, ya habis lagi, buat usaha rugi, buat usaha rugi. Ada yang macam-macam, itu penyebabnya. Banyak bapak-bapak ibu-ibu kalau punya saudara tetangga yang pulang dari negeri, yang pulang dari luar negeri, supaya sukses tolong bersedekah buat tangga-tangganya. Orang kalau sedekah, ada orang yang jujur, orang kalau sedekah banyak yang apa? Banyak yang mendoakan, amin ya rabbal alamin. Itu sedekah. Nah, itu bapak-bapak ibu-ibu konsep pengertian cara supaya kita cepat menjadi orang kaya. Kapan? Entah tahun depan, entah berapa. 23 tahun yang lalu bapak ibu-ibu, terus terang aja, Sulaiman waktu tahun 92 tidak pernah zakat. Nih dari orang tua 1 hektar, nih rumahnya dikasih. Kata ibunya, habis panen, man di Jakarta dipotong man 10%, tak berapa. Alah, ma sarjana enak aja ngomong jakat. Disewakan dapat berapa? Dapat 5 ton. Wow, untuk 3 bulan habis, 2 bulan habis, nggak cukup. Kita kan sudah bayar pajak, sudah berapa? Enak aja jakat. Kalah orang tua saya. Ya, apa sih? Ya tadi, nanti kalau sudah kaya. Ternyata buat usaha ayam, buat usaha ini hancur. Tahun berikutnya bilang lagi, man di Jakarta, halah cicing mah ngomong kayak pinter aja, ya gitu aja. Ya udah, terus-terusan. Baru berikutnya saya mendengarkan ceramahnya Bapak Kiai Haji Mustafa Akil. Infak, zakat, sedekah, ajaran Islam kesugihan. Tak pikir, masuk di huruf, di jamaah huruf, beli fadlah sedekah. Saya baca, tak sewakan sawah sebau setengah. Dapat berapa waktu itu? Dapat 10 juta. 3 tahun tidak pernah zakatan. Nilainya berapa? 6 juta. Nilainya 800 ribu. 800 ribu. Wah, bagi-bagi 800 ribu. Waktu itu Pak dapat 10 juta. Wah, istri marah-marah. Biarin, gara-gara kamu nggak kasih zakat, hidup susah terus, sisan susahnya. Setelah itu kita disuruh orang tua, suruh menjualkan sawah. Suruh menjualkan sawah. Adik saya, kakak saya nggak ada setuju. Ibu saya gaji, tapi ibu saya maksa saya. Ya udah saya jualin. Alhamdulillah. Terus apa? Didaftarkan naik haji. Waktu itu 8 juta. Setelah dapat sudah selesai, sakit-sakitan. Akhirnya rapat keluarga, Sulaiman saja yang suruh naik haji, suruh menggantikan emak. Alhamdulillah, buang 800 ribu diganti 10 kali lipat 8 juta. Alhamdulillah. Faman jabil hasanati falahu asyru amsalihah. Faman jabil hasanati, perbuatan satu dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka perhatikan orang di mana saja
kalau banyak infaknya, banyak sedekahnya, luman. Rata-rata yang tadi disafi diganti oleh Allah, diganti dengan kesugihan, mau usahanya gampang. Alhamdulillah. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita sudah kaya, kalau kita sudah punya segalanya, belum tentu bahagia. Di antara ingin bahagia, gimana? Punya anak yang soleh dan solehah. Anak supaya soleh dan solehah, otomatis harus dididik. Kita punya ayam, kita punya kucing, kita punya binatang. Kalau dididik akan setia kepada majikannya. Benar? Kita punya anak, kalau dididik, dimodali, dibiayai, lahir batinnya pasti akan bermanfaat kepada ibu bapaknya. Benar? Ya. Ternyata saya habis buat anak terus, sudah nggak ada biaya terus, mondok, tamat SMP, tamat SMA, nggak kuat, berangkat ke Korea, Taiwan. Akhirnya setelah sukses, orang tua suruh naik haji dari anaknya, kan banyak. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ya anaknya dididik jadi orang baik. Ya berapa? Akhirnya dibikinkan rumah, disuruh makat haji. Alhamdulillah. Sebab sekarang banyak bapak-bapak, ibu-ibu, anak kalau dididik, tidak dididik dengan ilmu agama. Lihat di TV-TV, Pak, minta duitnya buat beli rokok, tidak ngasih tes, tidak ngasih sepak, banyak tidak ngasih bunuh. Na'udzubillah min. Ini anak terutama kalau nggak ada pendidikannya, terutama nggak ada pendidikan agamanya. Ya benar. Silakan Bu, mau SMP, mau SMA, kalau tamatan SD dan madrasah, bagusnya tinggalnya di pesantren. Ya. Kalau di rumah kelas 5, kelas 6, ya nggak selesai. Apa tuh? Apa diundang, hei Nur, an cicing wae, diem aja. Bener, pada mendengar sedang asik sih. Ya. Tapi kalau di pesantren setiap hari adalah lingkungan kiai, anak buahnya kiai, anak buahnya orang pinter, anak buahnya ulama. Ya. Di antara tambah hati itu 5, di warnanya 5 macam tambah hati. Di antaranya wong alim, kumpulannya bergaul dengan wong alim, dikumpulkan dengan orang-orang yang alim, dikumpulkan dengan orang yang soleh, dikumpulkan di pesantren. Alhamdulillah banyak Pak. Di Supra pesantren Tegal Bobok, laki-laki orang nggak punya, cuman 2 tahun setelah pulang di masyarakat pada sukses. Apa suksesnya? Kalau pernah pesantren minimal 2 tahun, alhamdulillah. 3M nggak ada, tidak pernah mabok, tidak pernah main, tidak pernah madon, telinganya baik, benar? Iya. Tapi dari kecil SMA sukses. Wah, hancurnya mudah saja. Penyebab ada yang kena main, hancur, nggak main madon, hancur, nggak main minum, hancur. Ya itu, sehingga main minum madon itu diharamkan. Diharamkan apa maksudnya? Mulia. Main minum madon itu mulia. Kalau dijauhi main minum madon itu orang yang mulia. Kalau menjauhi, sehingga masjid haram Mekah, itu masjid tempat dosa, masjid mulia, termasuk 1 Muharram, tanggal 1 bulan diharamkan duduk. 1 Muharram bulan yang dimuliakan tuh.
Sehingga saya begitu Kang Ato, kalau nasihat orang-orang gitu, mulia ngadu itu nggak haram ke dosa. Itu bagian ahli fikih sana. Jangan. Itu aja lah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masukkan di pesantren atau malam di pesantren, siapkan sekolah di mana saja, tapi malamnya di pesantren, terutama kalau sudah tamat SD dan madrasah. Apa aja? Tamat SD dan madrasah. Kalau sudah SMP, sudah sanawiyah, enggak di pesantren kan waduh berat. Ya bapak-bapak ibu-ibu ya, kalau ingin punya anak soleh dan solehah, diantaranya mempunyai ilmu agama, yufaqihu fiddin, mendalami ilmu agama. Bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kunci kesucian. Pertama, dengan infak sedekah kita pasti akan dimudahkan rezekinya, akan mudah jadi orang kaya. Amin ya rabbal alamin. Dengan anak di pesantren kan kita kaya hati, anaknya baik-baik, anaknya solehah. Itu soleh mumpung ada pesantren. Mulai bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Rendong, sampai harus bersyukur kedatangan atau di sini tuh bagian kedatangan Nabi, kedatangan para wali, kedatangan juru selamat yang akan menyelamatkan sampean bahagia dunia akhirat. Sampean memasukkan anak di pesantren, biayanya berapa? Bayar ini untuk kepada anak di pesantren akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya saudara, banyak tetangga, Pak Haji, saya waktu anaknya di pesantren, ini dibabakan, ini dikepek, ini dicoba, ini kuliah. Ya Allah, alhamdulillah bisa tuku sawah setiap tahun. Alhamdulillah. Apa sebab? Anak titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau titipan Allah itu dijaga, dipelihara, dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau anak dibiarkan, tidak suruh belajar, tidak suruh mengaji, tidak memikirkan anak, Allah kamu dikasih titip anak tidak dipelihara. Kalau gitu ya udah, saya juga tidak akan memberi bayaran. Benar. Iya, itu salah satu hikmah Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sudah 12:30 Pak Bu ya, hampir sejam seperempat. Gampang kalau ingin mendengarkan ceramah saya bisa Kak Ato undang ceramah. Saya masih banyak itu. Ini belum. Yang pesugihan lain masih belum. Gimana punya istri soleh? Gimana caranya? Belum. Ini belum. Pak Bu ya. Nanti Kak Ato teman baik kita. Kak Ato panggilkan Ustaz Sulaiman untuk ceramah, entah khitanan, entah muludan, entah rajaban. Panggil kita lewatkan siapa saja. Kalau kita gampang tinggal ngebel aja. Kursi bawa sendiri. Kating deh, bahasanya nggak berat-berat. Habis ceramah nggak makan hasil, nggak ada yang dimakan. Ya Pak Bu ya, berkah. Sampai mengundang ulama para mubalik, termasuk kedatangan Kang Ato, kedatangan para ulama itu dari Jelek, dari Bomas. Iya, itu orang-orang yang ahli ibadah itu kedatangan Jelek macam ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ya gampang. Kalau 1 minggu lagi, aduh, ingin mendengarkan lagi gampang. Tinggal lihat di YouTube, Bu. Ya, gimana? Ketik apa aja. Sulaiman Primbon. Itu aja lah. Ini kepanjangan. Saya dikasih Al-Farisi dari Kamaktu. Aduh,
ketinggian itu sahabat, udah Sulaiman Soleh, kepanjangan, udah Dokter Andes Haji Sulaiman Primbon, PR bisa penceramah, bisa putra, Indramayu, istrinya kan dari Cirebon, dari Tegal Bungkung, jadi Primbon, putra Indramayu Cirebon, penceramah Indramayu Cirebon. Jadi ketik di itu ya lo tuh ya, channel YouTube. iya di YouTube tuh apa ketikannya Ya ketik ya Haji Sulaiman Dokter Andes. ketik Haji Sulaiman Primbon itu aja, sebab yang namanya mubalek nama Sulaiman ada 30. Sulaiman yang mana sulit ya supaya itu, sebab ini bahasa Sunda orang Jawa nggak paham, ini bahasa Sumatera, ini Batak nggak paham. Nah saya bisa meskipun di kampung kayak karena saya dari Jawa Timur, teman-teman Pakcik harus ceramah pakai bahasa Indonesia karena saya dari Jawa Timur, saya dari Sunda supaya bisa paham, jangan bahasa Indramayu katanya. Oke deh, jadi mau atau ya karena kita kerjasama dengan itu, sehingga kita nggak usah membebankan ya, kita minta doanya kepada dan kita sama-sama berdoa kepada sampean KB, semoga dikasih umur panjang, amin. Semoga mempunyai anak soleha dan soleha, amin. Semoga usaha apa saja dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa. Dan pesan terakhir, kalau kita bisa numpang mandi, semoga kita dikasih umur panjang supaya bisa berjumpa kembali. Udah ini sudah ya. Allahumma sholli bina wa syafina wa qalbina wa yuhdina wa maulana Muhammad alhamdulillahi wa alamin hamdan na'im hamdan yuwafi majidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika mustari. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min ahwal afat wa taqdiruna biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il hayati wal barzakh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilna Masjid Darussalam menyebutkan berhijrah, Masjid Darussalam dan pondok pesantren dan Quran mudah menjadikan manzilan mubarakan. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.